Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Puluhan orang di Balikpapan diduga menjadi korban penjualan rumah. Tiga rumah disiapkan pemerintah menjadi dapur umum makanan bergizi gratis di Samarinda. Objek wisata Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau jadi buruan wisatawan saat berlibur akhir tahun. Puluhan orang yang berkumpul ini mengaku sebagai korban dari jual beli rumah di kilometer 10 Balikpapan Utara. Malam itu para korban mengadu kepada Lembaga Bantuan Hukum KNPI Balikpapan. Kuasa hukum para korban menyatakan jumlah warga yang diduga menjadi korban sebanyak 64 orang. Dari jumlah tersebut, angka kerugiannya ditaksir sebanyak 1,4 miliar rupiah. Perkara ini akhirnya diadukan ke Lembaga Bantuan Hukum setelah para korban menantikan selama 2 tahun, namun rumah yang dijanjikan belum terlihat wujudnya. Menghimpun sekitar 64 korban dengan total kerugian sebesar 1.467.450.000 rupiah. Yang mana besaran kerugian ini dibayarkan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang mereka membayarkan secara langsung penuh, ada yang membayar secara DP, dan ada secara mencicil di perbankan. Nah, yang menjadi permasalahan pokok utama terkait perumahan tersebut sebenarnya bukan hanya tempat itu belum ada jalannya, belum ada fasilitas umum yang menunjang untuk perumahannya. Namun, titik lokasi-lokasi yang sudah dibayar atau sudah di-booking oleh para korban ini juga tidak jelas. Di antara korban pembelian rumah yang mengaku sudah membayar lunas rumah yang dibelinya. Meski begitu, pihak pengembang belum memberikan rumah yang dijanjikan. Bahkan pihak pengembang pun tidak merespons korban yang meminta uang yang dibayarkan harus dikembalikan. Saya di sini mewakili seluruh teman-teman yang udah ngambil rumah yang ada letaknya di kilometer 10 Balikpapan Utara. Gak banyak sih saya mau sampaikan, cuman saya sebagai korban atas inisial CA, saya ngambil rumah di sana sudah UTJ bayar lunas, tapi tidak ada itikat baik untuk pembangunan rumah. Rumah saya sudah dibangun, tapi sampai saat ini hingga pergantian tahun itu tidak ada yang namanya pengembalian refund ketika saya minta pengembalian refund. Terus kedua, rumah saya dialihkan ke orang lain, padahal rumah saya sudah dibangun tapi diambil untuk atas nama orang lain. Ini ibu sudah membayar 260 juta cash kepada developer atau kepada bank? Kepada developer. 260 juta cash ya? Cash. Dalam satu waktu? Satu waktu. Tidak dicicil? Pertamanya 250, lalu 10 juta. Apa yang dijanjikan oleh developer pada waktu itu? 1 bulan setelah saya pembayaran akan dibangun rumahnya. Tapi sampai berubah 2025 ini belum ada wujudnya, goib. Meski sudah mengadukan ke Lembaga Bantuan Hukum, namun para korban berharap pihak pengembang memiliki niat baik, minimal mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh pembeli. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tabung gas LPG 3 kg atau gas melon yang sudah kosong inilah yang akan ditukar ke Jober Pertamina untuk diisi ulang. Jumlahnya cukup banyak, namun begitu hingga Kamis siang, kelangkaan gas LPG 3 kg masih terjadi di wilayah Berau.
Salah satu pangkalan gas LPG yang berlokasi di Tanjung Redep memastikan penyaluran gas LPG 3 kg ke masyarakat berjalan normal. Hanya saja stoknya disesuaikan dengan pemilik KTP yang terdaftar di masing-masing agen. Pangkalan kita langsung menyalurkan ke masyarakat. Kalau untuk saat ini Pak, gimana Pak dari agen Pak? Dari agen ya Distribusinya? ada aja. Ada aja ya. Nggak lancar kayak kemarin. Nggak terlalu lancar Pak? Nggak tahu pengaruh mungkin stok kan sesuai KTP kan. Oh sesuai KTP. Jadi disesuaikan sekarang Pak ya, stoknya? Ya, sesuaikan dengan KTP. Sementara itu, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Berau akan mengambil beberapa langkah serius. Salah satunya yakni dengan mengubah pola penjualan dengan cara menggolongkan kelompok rumah tangga dan UMKM. Ini dimaksudkan agar penyaluran gas LPG 3 kg ini tepat sasaran. Pada kelangkaan seperti ini, saya juga mau cross check di mana masalahnya kan. Terbaik supaya kelangkaan LPG ini bisa ditangani segera, ya ada persyaratan memang. Jadi klasifikasi rumah tangga itu yang gimana? Tapi nanti yang buat ketetapannya itu kan dari SDM dan provinsi. Nah, UMKM itu UMKM yang bagaimana? Kan selama ini bunyi UMKM karena dua aturan yang mengatakan UMKM ini, ada dia modalnya 50 juta, ada yang 1 miliar. Nah ini kan menjadi dilema, ambigu ini yang mana? Nah, saya katakan kemarin, kalau sudah omsetnya itu sampai miliar, nah ya jangan pakai biji 3 kg, ya yang subsidi. Pemerintah Kabupaten bersama Pertamina akan terus memantau distribusi gas LPG 3 kg. Ini dilakukan untuk mengantisipasi agar gas LPG 3 kg untuk warga tidak mampu itu tepat sasaran. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Areal eks tambang di Kecamatan Sungai Kuncang, Samarinda inilah yang dijadikan percontohan untuk penanaman padi. Langkah ini dilakukan oleh penjabat gubernur yang turun langsung bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta kelompok band slang Kamis siang. Lahan yang ditanami pada kali ini luasnya mencapai 1 hektar. PJ Gubernur menyatakan total lahan yang diincar seluas 15 hektar. Dulunya lahan tersebut merupakan bekas tambang batu bara. Upaya untuk mengubah lahan tersebut menjadi sawah produktif awalnya dirasakan mustahil. Namun sejak 2019, melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM, rencana tersebut bisa diwujudkan. Kita hampir 200.000 lebih ton masih butuh beras. 200.000 ton lebih kita butuh beras defisit sekarang. Dan itu masih didatangkan dari luar, Pak? Masih dari Sulawesi dan dari Jawa. Ya. Jadi maksud saya ke depan kita perlu meningkatkan produktivitas kita. Ya pastinya itu di kelompok tani. Ya kelompok tani Baiduri Bukit. Baiduri Bukit Mandiri, BBM juga namanya, tapi nama beda. Artinya kelompok tani adalah bagian dari kelompok masyarakat yang bisa berpartisipasi. Kita berharap bukan cuma sawah ya Pak ya, kemudian ke depan juga ada rumput. Bayangkan nanam rumput saja kita bisa dijual mahal, ya. Di awal penanaman padi yang dihasilkan dari lahan ini mencapai 4 ton. Sementara kebutuhan beras di Kalimantan Timur mencapai 380.000 ton per tahun. Meski begitu, panen dari lahan ini diharapkan mampu mencukupi kebutuhan beras untuk warga sekitar areal persawahan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ya, semoga kegiatan ini menjadi